Manusia waktu itu ternyata sama sekali nggak punya ilmu pengetahuan tentang apapun. And his mixed ancestry of bear and deity has become a symbol for the Korean national identity. Walaupun gagal memenuhi syarat Dewa Hwanung tadi, tapi harimau tetap dianggap sebagai bahas mitologi lagi asik kali ya. Kan kemarin kita udah bahas mitologi Nordik. Sekarang gue mau bahas mitologi Korea. Lu tonton sampai habis, nanti lu bakal tahu kenapa sekarang gue milih buat bahas mitologi Korea. Itu lu lihat aja ntar. Sekarang gue mau bahas satu mitologi yang nyeritain kalau semua orang Korea itu adalah keturunan beruang. Atau kalau mau kita tarik lebih jauh lagi, orang Korea ini adalah hasil dari persaingan harimau sama beruang. Nah. Bingung kan lu? Ya udah kalau gitu, ayo langsungnya kita bahas kisah harimau dan beruang di mitologi Korea di Learning by Googling. Sebelum kita bahas mitologinya, kita harus ingat kalau binatang harimau atau macan ini adalah binatang yang sangat terikat dengan orang-orang Korea dan budaya Korea. Kayak pas Olimpiade musim panas tahun 1988 di Seoul, itu mereka maskotnya pakai binatang harimau yang dikasih nama Hodori. Ini bentuknya kayak gini. Lucu ya? Nah, pengangkatan harimau jadi maskot ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh. Karena dari dulu, harimau ini emang selain suka muncul di cerita rakyat, mereka juga muncul di mitologi asal-usul orang Korea. Mitologi asal-usul bangsa Korea bisa ada di dunia ini. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya, zaman dulu banget, ada dewa pertama yang jadi penguasa langit. Namanya Dewa Hwanim. Terus Dewa Hwanim ini, dia punya anak cowok. Nama anak cowoknya ini Dewa Hwanung. Nah, suatu hari, Dewa Hwanung ini dari atas langit, dia lagi ngeliatin manusia-manusia yang ada di bumi. Dan makin dia liatin, makin dia perhatiin, dia makin sadar kalau kondisi manusia-manusia ini sangat mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan gimana? Ya jadi, dari yang dia lihat, manusia waktu itu masih belum beradab gitu. Udah gitu mereka juga serba terbatas dan kesulitan. Ini kan parah ya. Diperparah lagi sama manusia waktu itu ternyata sama sekali nggak punya ilmu pengetahuan tentang apapun. Sedih amat manusia. Akhirnya dari situ Dewa Hwanung minta ke bapaknya, Dewa Hwanim, buat dibolehin turun ke bumi dan mimpin para manusia. The story of Korea's founding begins with Hwanung, the son of a god who lived in the heavens but wanted to live on earth. Pokoknya Dewa Hwanung ini bener-bener ngarep nantinya setelah dia pimpin, manusia ini bisa jadi bermanfaat buat sesamanya dan bermanfaat buat semua makhluk. Atau biasa disebut Honggik Ingen. Nah, Honggik Ingen ini sekarang dikenal sebagai slogan pendidikan gak resmi di Korea. Dan ya udah, akhirnya Dewa Hwanung turun ke bumi bareng pengawal-pengawalnya. Mereka mendarat di sebuah pohon suci di puncak Gunung Baekdu. Dan di situ Dewa Hwanung ngebangun kota suci Sinsi. Kotanya para dewa yang berada di puncak Gunung Baekdu tadi. Hoping to save the lands of animals and humans, Hwanung opened the sky and came down to earth. Nah, semenjak kedatangan Dewa Hwanung ke Gunung Baekdu, abis itu setiap harinya selalu ada dua binatang yang datang buat minta permohonan. Dua binatang ini adalah seekor harimau sama seekor beruang. Dua binatang ini terus-menerus datang dan terus-menerus mengajukan permohonan yang sama. Mereka pengen berubah jadi manusia. Karena mereka ngelihat manusia ini adalah makhluk yang mulia banget. Ya, zaman itu belum ada manusia yang kelakuannya kayak binatang kali ya. Ya udah, datang mulu mereka, ngasih permohonan yang itu-itu melulu, sampai suatu hari Hwanung kasihan sama mereka dan mau ngabulin permintaan mereka. Tapi dengan satu syarat. Apa tuh syaratnya? Jadi di situ Dewa Hwanung ini ngasih 20 siung bawang putih dan tanaman magurt ke si beruang dan si harimau. Abis itu mereka disuruh mengasingkan diri ke dalam gua. Ini guanya nih bener-bener gua yang gelap banget. Sampai cahaya matahari aja tuh nggak bisa masuk. Terus mereka harus tinggal di dalam gua itu selama 100 hari. Dan selama 100 hari itu, mereka nggak boleh makan apapun kecuali 20 siung bawang putih tadi sama tanaman magurt tadi. Kurus-kurus tuh, gila. Nah, kalau syarat-syarat ini berhasil dipenuhin, Dewa Hwanung janji bakal ngubah mereka jadi manusia. Gimana kalau menurut lo? Syaratnya susah apa gampang? Silakan komen. Hwanung agreed to grant their wish, but only if they endure 100 days without exposure to sunlight, with only garlic and suk, a type of mugwort, as their only form of sustenance.
Dan ya udah, akhirnya beruang dan harimau berangkat, masuk mereka ke dalam gua itu. Sehari 2 hari mereka masih berhasil, seminggu masih aman. Sampai di hari ke-21, si harimau mulai nggak kuat. Dan dia akhirnya mutusin buat nyerah, mutusin buat berhenti. Ya wajar sih kalau nggak kuat ya. Biasa makan daging, tau-tau 100 hari disuruh makan bawang doang. Ketika si harimau nyerah, beda cerita sama si beruang. Si beruang ternyata berhasil nyelesain syarat dari Dewa Hwanung. Dan sesuai janji, diubahlah si beruang jadi manusia. Dia berubah jadi wanita yang cantik banget, yang terus dikasih nama Unyeo. Iya benar, Unyeo ini adalah inspirasi Kim Unyeo di webtoon God of High School. Ada yang baca mungkin? アホな小娘のおかげで2週間も早く叩き起こされるわ。聖域は完全に崩壊しとるわ。 Nah ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Abis Unyeo berubah jadi manusia, suatu hari dia ini ngerasa kesepian dan pengen punya anak. Emang kalau udah jadi manusia banyak maunya ya. Akhirnya minta lagi lah dia ke Dewa Hwanung buat dikasih anak. Tapi kali ini bukannya tiba-tiba dikasih anak, Unyeo malah dinikahin sama Dewa Hwanung. Terus mereka punya anak laki-laki yang dikasih nama Dangun Wanggom. Nah, Dangun Wanggom ini disebut sebagai raja pertama dinasti Gojoseon atau Joseon kuno yang berdiri dari tahun 2333 sebelum Masehi sampai tahun 108 sebelum Masehi. Atau dengan kata lain, dia dipercaya sebagai cikal bakal bangsa Korea. Itu kenapa banyak yang bilang kalau bangsa Korea ini berasal dari beruang. Karena raja pertama mereka adalah hasil pernikahan antara dewa dengan wanita yang dulunya adalah beruang. Tapi ini keren ya, mitologinya berhubungan langsung sama sejarahnya. Keren. Kok bisa nyambung gitu? Kalau menurut Profesor Robert Andre Leffler, kisah-kisah mitologi di Korea ini emang sering dipakai sebagai alat buat melanggengkan kekuasaan. Dengan menciptakan image raja adalah keturunan dewa. Nah, karena mereka keturunan dewa, akhirnya mereka dianggap sebagai makhluk suci yang wajib dihormati. Ya, masuk akal sih. Dan sebenarnya fenomena kayak gini juga banyak ditemuin di negara-negara lain di Asia. Kayak di Cina, Jepang, Thailand, dan juga Indonesia. Lu sering denger kan, cerita raja-raja zaman dulu yang kesaktiannya tuh macem-macem. Contohnya kayak raja apa ya? Kalau ada yang kepikiran boleh komen. Balik lagi ke cerita tadi, cerita ini akhirnya jadi cikal bakal Hari Gaechonjol atau National Foundation Day yang diperingati tiap tanggal 3 Oktober. Cerita beruang dan harimau tadi juga selalu diceritain turun-temurun dan jadi kisah teladan tentang pentingnya ketekunan dalam meraih keinginan dan cita-cita. Wah, bagus ya pesan moralnya ya. Si harimau sendiri walaupun dia gagal, tapi dipercaya kalau dia akhirnya diangkat sebagai binatang penjaga Sansin. Binatang penjaga dewa gunung di Korea. Ya, lumayan lah ya tetap dapat jabatan. Makanya akhirnya walaupun kalah, walaupun gagal memenuhi syarat Dewa Hwanung tadi, tapi harimau tetap dianggap sebagai binatang keramat, khususnya di daerah gunung. Ya, nggak beda jauh sama di sini sih ya. To this day, Koreans commemorate the founding of the Korean nation by Tangun as Gaechonjol, or National Foundation Day, and his mixed ancestry of bear and deity has become a symbol for the Korean national identity. Nah, kalau ngomongin soal mitologi harimau di Korea, ini pas banget nih. Karena kemarin gue baru aja mulai baca komik terbaru di line webtoon. Judulnya Seven Fates Chako. Webtoon baru yang ngangkat cerita soal mitologi harimau di Korea. Gimana? Pas banget kan? Itu apa ceritanya? Ceritanya tentang 7 pemburu harimau yang ngelawan kelompok Beom. Kelompok siluman harimau. Ini Beom sendiri kalau nggak salah emang nama lain harimau kan di Korea ya. Jadi di webtoon ini ceritanya dunia tuh udah terancam hancur gara-gara kelakuan siluman harimau. Dan para pemburu harimau ini harus ngehentiin peperangan antara manusia dan siluman harimau yang udah terjadi selama 4.000 tahun. Gila. Seru ya? Nah, makin seru lagi karena Seven Fates Chako ini merupakan hasil proyek line webtoon Supercasting. Proyek partnership baru dengan perusahaan-perusahaan hiburan global untuk ngebuat webtoon atau web novel. Webtoon Seven Fates Chako ini sendiri dirilis melalui proyek line webtoon Supercasting BTS. Wah. Selain Seven Fates Chako tadi, line webtoon juga punya judul lain yang berkolaborasi dengan ENHYPEN,
dan Tomorrow X Together atau TXT. Di webtoon Dark Moon, The Blood Altar with Enhypen, mereka nyeritain satu cewek yang dicurigain sebagai vampir di sekolah elit. Terus di webtoon The Star Seekers with TXT, Tomorrow X Together, ceritanya tentang idol-idol yang punya kekuatan sihir. Ini lu yang doyan-doyan genre fantasi ya harusnya cocok nih sama judul-judul ini. Terus buat lu yang suka horor, gue rekomendasiin baca School Attack. School Attack ini ceritanya tentang serangan zombie ke sebuah sekolah. Ini seru banget sih ceritanya, soalnya gue udah baca sampai tamat. Nah, School Attack ini juga baru aja diadaptasi jadi drama yang judulnya All of Us Are Dead. Ya gue yakin lu ini udah pada tahu lah, soalnya kan emang lagi booming banget ya. Atau yang udah diangkat jadi drama juga nih, ada Our Beloved Summer. Yang ini udah pada nonton nih kayaknya nih. Nah, judul yang ini nih bisa dibilang unik ya. Unik kenapa? Kan biasa kalau ada webtoon yang diangkat jadi drama, ya cerita di webtoonnya itu yang diangkat. Nah, kalau Our Beloved Summer ini, dia ini beda. Jadi webtoonnya ini adalah prequel dari dramanya. Drama dengan judul yang sama. Nyeritain dua orang yang punya kepribadian yang beda banget, tapi harus terjebak di satu kelompok pembuatan film dokumenter sekolah. Kenapa gue bisa tahu ceritanya? Ya karena gue nonton. Coba baca webtoonnya juga kali ya. Mantep nih kayaknya. Terakhir, kalau ngomongin line webtoon, selain judul-judul Koreanya, judul-judul lokal kitanya juga nggak kalah menarik. Kayak ada nih satu, judulnya Who is Mr. President? Nyeritain tentang sebuah sekolah elit yang merahasiakan anggota OSIS-nya. Dan makin kesini makin banyak misteri-misteri di sekolah ini. Nah, kenapa buat yang lokal gue ngerekomendasiin webtoon ini? Soalnya Who is Mr. President ini punya plot twist yang menarik banget. Ceritanya juga fresh dan ada plot-plot ala-ala detektifnya. Terus dia juga diselingi humor-humor ringan, jadi kita bacanya juga nggak bosen. Dari judul-judul yang gue rekomendasiin tadi, judul mana yang udah lu baca? Atau mungkin lu ada judul lain, kayak judul gue yang udah tamat ini? Jadi malu gue. Oh iya, khusus buat lu yang nonton video ini, silakan pakai redeem code dari gue buat dapetin 12 koin webtoon. Lu tinggal ketik webtoon_koi. Jangan lupa pakai huruf kapital semua. Dan 10.000 orang pertama yang masukin kodenya bakal dapet 12 koin. Langsung lu coba sekarang ya. Harusnya sih masih kebagian. Lumayan kan 12 koin bisa dapat berapa episode tuh. Oke, sekian dari Mbak Googling kali ini tentang mitologi bangsa Korea yang berasal dari beruang. Kalau lu mau request mitologi-mitologi mana lagi, silahkan tulis di komen. Kalau merevisi kali gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.